Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi bersama saya pada pembahasan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Di video terakhir itu kita sudah membahas mengenai al-asabah bin nafsi, di mana asabah bin nafsi itu adalah semua ahli waris dari pihak laki-laki yang dia satu nasab dengan si mayit dan tidak diantarai oleh perempuan, perantara dia dengan mayit itu bukan perempuan, maka itu adalah asabah bin nafsi. Nah, untuk di video ini insyaallah sebelumnya saya akan menggabung insyaallah di video ini dua macam yang terakhir. Kalau sebelumnya saya katakan saya akan bahas satu persatu dalam khusus video, maksudnya satu macam satu video, tapi untuk dua macam terakhir ini saya akan bahas langsung dua-duanya. Kenapa? Karena waktu yang agak sempit, dikarenakan saya sebentar lagi mau ujian ya. Maka saya akan sedikit mempercepat Bahkan insyaallah mungkin di pembahasan-pembahasan selanjutnya saya juga akan gabung satu masalah dengan masalah lain, satu modul dengan modul lain, supaya dalam satu video supaya lebih cepat selesai gitu. Nah, supaya nggak memperpanjang waktu, al-asabah berarti macam yang kedua adalah al-asabah bil ghair, al-asabah bil ghair, kemudian nanti macam yang ketiga al-asabah ma'al ghair. Nah, al-asabah bil ghair itu kita akan bahas yang pertama al-asabah bil ghair. Apa itu al-asabah bil ghair? Al-asabah bil ghair itu setiap perempuan, kullu unsa sahibati fardin, setiap perempuan yang punya bagian pasti, bagian tertentu, kullu unsa sahibati fardin, setiap perempuan yang memiliki bagian pasti dan dia punya pasangan, dikarenakan ada pasangannya yang satu nasab dengan dia, maka di sini dia perempuan itu mendapatkan atau menjadi asabah bil ghair. Ingat harus satu nasab, satu nasab dengan dia. Makanya nanti kalau suami istri itu enggak termasuk, istri itu enggak menjadi asabah bil ghair. Kenapa? Karena memang suami dengan istri itu enggak satu nasab gitu. Maka yang menjadi ini fokus hanya pada setiap perempuan yang memiliki bagian pasti dan dia memiliki pasangan saudaranya, memiliki saudaranya ataupun pasangannya, dan itu satu nasab, satu nasab. Nah, supaya lebih jelas saya akan tuliskan di papan tulis siapa saja mereka kira-kira perempuan ini al-asabah bil ghair ini. Nah, dalam kitab ini di sini qadin hasara hadzal naw', macaman ini hanya ada pada 4 macaman ahli waris perempuan saja. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah al-bintus sulbiyah, yaitu putri, putri kandung. Atau anak perempuan, anak perempuan. Ini yang pertama. Asabah bil ghair itu yang pertama ada pada putri ataupun anak perempuan. Mungkin sebelumnya kan kita bahas pada pembahasan anak ataupun anak perempuan itu kita sebutkan dia termasuk sahibatu fardin kan, pemilik bagian pasti. Nah, dia juga termasuk pemilik bagian pasti dan termasuk ahlu ta'sib, di mana suatu waktu dia bisa menjadi tidak mendapatkan bagian tertentu lagi tapi berubah menjadi asabah, mendapatkan asabah gitu, menjadi ahlu ta'sib. Kemudian yang kedua itu adalah cucu perempuan. Ini juga yang kedua, perempuan yang menjadi asabah bil ghair, yang menjadi asabah bil ghair, itu cucu perempuan ketika ada pasangannya gitu. Kemudian yang ketiga adalah saudari kandung. Saudari kandung. Ini perempuan yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah saudari seayah. Oke. Jadi hanya merentan ataupun hanya melibatkan yang 4 orang ini saja pada asabah bil ghair itu. Jadi asabah bil ghair itu ketika wujida ma'aha asibun bin nafsi, ketika di sini ada asib bin nafsinya, ada asabah bin nafsi, artinya ada pasangannya. Pasangannya itu adalah asabah bin nafsi gitu. Kemarin kan kita katakan asabah bin nafsi itu yang pertama adalah anak, kemudian cucu, kemudian dari pihak ayah adalah ayah, kemudian siapa lagi? Kakek, dan dari pihak ukhuwah
itu ada saudara kandung, kemudian ada saudara saya sampai seterusnya. Nah, di sini ya katanya apa? Hiya kullu unsa, setiap perempuan yang memiliki bagian pasti, wujida ma'aha asibu bin nafsi, ada berbarengan dengan dia pasangannya, di mana pasangannya itu adalah asaba bin nafsi. Ya. Kalau di sini berarti putri anak laki-laki, anak perempuan, berarti pasangannya adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Oke, berarti kalau cucu perempuan, cucu laki-laki. Kalau saudari kandung berarti saudara kandung. Oke. Saudari seayah berarti saudara seayah. Dari seayah. Oke. Nah, jadi ini ketika misalnya dalam sebuah kasus seseorang meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, maka posisi anak perempuan di sini adalah asabah ma'al ghair, sedangkan anak laki-laki asabah bin nafsi gitu. Atau misalnya seseorang meninggalkan cucu perempuan dan cucu laki-laki, maka cucu perempuan ini menjadi asabah bil ghair, sedangkan cucu laki-laki menjadi asabah bin nafsi gitu. Bin nafsi. Atau yang pokoknya nomor 3 sampai nomor 4. Saudari kandung juga seperti itu. Bersama saudari kandung bersama saudara kandung. Kemudian yang keempat, saudari seayah bersama saudara seayah. Saudari seayah bersama saudara seayah gitu. Ketika ada pasangannya gitu loh. Dan pasangannya adalah asabah bin nafsi. Ini pasangan dia satu nasab dia gitu. Sedangkan kalau misalnya ibu dengan ayah itu kan satu pasangan juga kan, ibu dengan ayah, tapi ibu itu enggak menjadi asabah bil ghair. Kenapa? Karena mereka memang satu pasang ya, suami ibu dengan ayah, tetapi hubungan di antara mereka adalah hubungan suami istri gitu, bukan hubungan satu nasab gitu. Sedangkan kalau anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, saudari kandung dan saudara kandung, kemudian saudari ayah dan saudara saya, itu adalah hubungan mereka hubungan satu nasab gitu, hubungan satu nasab. Nah, inilah dia untuk yang asabah bil ghair. Setiap perempuan pemilik bagian pasti yang memiliki pasangannya yang satu nasab dengan dia. Oke. Kalau mungkin ada yang bertanya kenapa saudari seibu tidak gitu. Saudari seibu dengan saudara seibu, karena memang kalau kemarin asabah bin nafsi itu apa? Definisinya asabah bin nafsi itu tidak diantarai oleh perempuan ya. Ini juga seperti itu. Asabah bil ghair itu, kenapa saudari seibu dan saudara seibu tidak menjadi asabah bil ghair ya? Karena memang perantara mereka kepada si mayit adalah perempuan. Ini dan juga mereka itu adalah ashabul furud tetap, tidak akan pernah menjadi ahli ta'sib gitu. Ikhwah lium itu ataupun saudara dan saudari seibu itu selamanya menjadi ahli ta'sib, pemilik bagian pasti, tidak pernah menjadi asabah bil ghair ataupun asabah bin nafsi ya, ataupun asabah mal ghair, nggak pernah. Oke. Inilah dia untuk asabah bil ghair. Oke. Nah, untuk ada kekhususan untuk cucu perempuan ya. Cucu perempuan ini selain menjadi asabah bil ghair bersama pasangan satu derajat dengan dia, cucu laki-laki, bisa juga menjadi asabah bil ghair dengan cicit ya, di bawah dia gitu. Misalnya cucu perempuan dengan cicit laki-laki. Cicit laki-laki. Nah, ketika dia butuhkan, maka ketika misalnya cucu perempuan membutuhkan cucu laki-laki, maka di sini cucu perempuan menjadi asabah bil ghair. Maksudnya apa dibutuhkan? Misalnya dalam sebuah kasus posisi si cucu perempuan adalah terhalang. Misalnya dihalangi oleh 2 anak perempuan ya. Maka ketika ada cicit laki-laki, maka ini menjadi asabah bil ghair bersama cicit laki-laki ya. Tapi kalau sekiranya di sini ada cucu perempuan juga ada cicit laki-laki ya, dan posisi cucu perempuan itu enggak termahjub, enggak terdinding, dia mendapatkan bagian gitu, maka dia tetap pada posisinya mendapatkan bagiannya itu, dan cucu laki-laki ini menjadi asabah bin nafsi ya, asabah bin nafsi, sehingga cucu perempuan itu
tetap pada posisi dia nggak berubah menjadi asabah bil ghair gitu. Nah, inilah dia kalau untuk asabah bil ghair. Adapun kalau untuk asabah ma'al ghair itu lebih mudah lagi insyaallah. Asabah ma'al ghair itu khusus perempuan juga. Ingat ya bahwa asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair itu khusus pada perempuan. Sedangkan kalau asabah bin nafs itu khusus laki-laki ya, khusus laki-laki saja. Kalau untuk asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair itu khusus untuk perempuan. Nah, yang terakhir adalah asabah ma'al ghair. Apa itu asabah ma'al ghair? Asabah ma'al ghair itu yaitu ada pada setiap perempuan pemilik bagian pasti, dia menjadi asabah ma'al ghair ketika ada anak perempuan atau cucu perempuan sampai ke bawah. Saya bacakan di sini, hiya kullu unsa, setiap perempuan sahibati fardin, pemilik bagian pasti, tasiru asabatan, yang menjadi asabah ma'al ghair, ma'a unsa ukhra, bersama perempuan lain, sahibati fardin, yang memiliki bagian pasti juga ya, yang memiliki bagian pasti juga. Fatta'sibuhuna la yakunu bizzukur, maka asabah ma'al ghair itu hanya ada pada perempuan, tidak ada pada laki-laki gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti seseorang meninggalkan anak perempuan, kemudian cucu perempuan dan saudari, ingat ya, saudari kandung. Oke. Nah, tadi apa ta'rifnya, definisinya asabah ma'al ghair itu? Yaitu setiap perempuan yang menjadi asabah ya, mengalihkan yang di awalnya adalah sahibatu fardin ya, menjadi asabah, menjadi ahlu ta'sib, dikarenakan ada perempuan lain. Maksudnya perempuan itu adalah anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah. Kalau ada cici perempuan gitu. Maka di sini dalam kasus ini misalnya anak perempuan mendapatkan 1/2, kemudian cucu perempuan 1/6, menyempurnakan 2/3, kemudian ini asabah ma'al ghair itu pada saudari kandung ini, dia menjadi asabah ma'al ghair ya, mendapatkan sisa asabah ma'al ghair. Atau misalnya contohnya di sini bukan saudari kandung, misalnya saudari seayah, misalnya saudari seayah, maka dia juga dalam kasus ini dia mendapatkan asabah ma'al ghair, menjadi asabah ma'al ghair gitu. Dikarenakan ada sahibati fardi unsa, karena ada unsa sahibati fardi ukhra, karena ada perempuan ukhra, anak perempuan yang lain, yaitu anak perempuan, yaitu cucu anak perempuan atau cucu perempuan gitu. Maka karena mereka mengalihkan posisi saudari seayah yang awalnya yang menjadi sahibatu fardin, pemilik bagian pasti, menjadi ahlu ta'sib, yaitu asabah ma'al ghair gitu. Nah, bisa nanti teman-teman semua dipraktekkan di rumah insyaallah. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.